Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sudah makan? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu untuk ketua kelas yang telah dipilih minggu kemarin untuk memimpin doa. Amin, 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 ya Rabbal alamin. Selanjutnya silahkan kepada Hanafiah Hasanah untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Terima kasih kepada Hanafiah Hasanah. Selanjutnya kita terlebih dahulu untuk mengecek kehadiran anak-anak ibu. Aisyah, Bobby, Chelsea, Dino, Eko, Fajri, Faiza, Lukman, Sinta, Tania, Zakia. Iya, Zakia kemana? Oh, izin. Oh, semoga acaranya berjalan dengan lancar ya, Ananda. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, akan lebih baiknya terlebih dahulu kita mereview pembelajaran kita pada minggu lalu. Yang mana pembelajaran kita minggu lalu, siapa yang dapat mengulang sedikit ulasan pembelajaran kita minggu lalu? Ya, silakan Faiza. Nah, benar. Materi kita pada minggu lalu itu tentang Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi alam semesta. Itu tentang bagaimana kehidupan di Mekah, pra-Islam di Mekah, bagaimana politiknya, ekonominya sebelum Islam masuk di Mekah. Bagaimana strategi Nabi dalam menyampaikan Islam, penyebaran Islam di Mekah. Benar sekali. Nah, untuk pembelajaran kali ini, anak-anak ibu nantinya diharapkan, tujuan pembelajarannya di sini diharapkan anak-anak ibu itu dapat mengetahui tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW melakukan pembaharuan. Yang pertama itu dapat mengetahuinya, anak-anak ibu dapat mengetahui kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam, mengetahui kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum Islam, mengetahui kondisi ekonomi masyarakat Madinah sebelum Islam, dan dapat mengetahui kondisi politik masyarakat Madinah sebelum Islam. Nah, selanjutnya nantinya anak-anak ibu diharapkan mengetahui nih peristiwa hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Baik itu ulasan peristiwanya,
dapat mengetahui pengertian hijrahnya, dan dapat mengetahui faktor Nabi Muhammad melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah, dan dapat mengetahui reaksi dari orang kafir terhadap hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Nah, selanjutnya nantinya diharapkan anak-anak ibu dapat mengetahui nih dakwah. Minggu kemarin kita udah belajar tentang strategi Nabi Muhammad di Mekah. Nah, minggu sekarang nih diharapkan nantinya anak-anak ibu dapat mengetahui dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Selanjutnya diharapkan nantinya anak-anak ibu dapat mengetahui langkah-langkah strategi Nabi Muhammad, langkah-langkah awal Nabi Muhammad di Madinah, dan langkah-langkah Nabi Muhammad membangun perekonomian di Madinah. Seperti itu. Nah, nantinya anak-anak ibu diharapkan juga nih dapat mengetahui gimana sih respon dari para orang Madinah, orang yang dulunya tetap di Madinah terhadap dakwah Nabi Muhammad di Madinah tersebut. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada pagi ini. Nah, kita langsung saja masuk ke pembelajaran kita pada hari ini, itu tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam melakukan perubahan. Nah, di sini siapa yang tahu apa saja yang akan kita pelajari? Diam semua. Pagi itu harus semangat. Pada sarapan kan? Kenapa belum? Sarapan pagi itu penting, Ananda. Nutrisi kita pagi itu untuk pencernaan otak kita itu penting. Kita harus sarapan pagi. Nggak apa-apa nanti hanya makan roti sedikit, nggak apa-apa. Yang penting kita itu sarapan. Nah, baiklah, sebelum anak-anak ibu banyak yang belum tahu kan. Nah, ibu yang memberitahukan terlebih dahulu bagaimana perjuangan Nabi Muhammad melakukan pembaruan di Madinah. Nah, oke, dengerin ya. Nanti akan ibu tanya nih lagi setelah ibu jelaskan. Akan ibu tanya apa yang anak-anak ibu tangkap dari penjelasan ibu pagi ini. Nah, pertama itu tentang kepercayaan Nabi Muhammad SAW. Salah ibu. Itu yang pertama tentang kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Nah, untuk kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam itu sebelum datangnya agama Islam ke Yasrib. Yasrib itu adalah nama Madinah sebelum datangnya Islam. Nah, sebelum datangnya agama Islam ini ke Yasrib, masyarakat Yasrib telah memiliki agama dan kepercayaan. Agama yang mereka anut yaitu agama Yahudi, Nasrani, dan Pagan. Mayoritas penduduk Madinah itu memiliki menganut agama Yahudi dan juga menganut agama Nasrani yang berasal dari Bani Najran. Itu kepercayaan yang mereka anut itu dari Yahudi dan Nasrani. Selanjutnya, itu kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum Islam. Di Yasrib sendiri terdapat dua suku atau dua kabilah yang menguasai Yasrib. Yang pertama yaitu kabilah Aus dan Khazraj, dan yang kedua kabilah Yahudi. Nah, kabilah Aus dan Khazraj ini itu merupakan dua kabilah yang memiliki kekuasaannya sendiri-sendiri. Peperangan antar kedua kabilah ini sering berlangsung, bahkan sudah berlangsung selama 120 tahun. Kabilah ini, kabilah Aus, tinggal itu di daratan tinggi, di selatan dan di timur. Wilayah yang mereka tempati itu subur dan terkenal dengan hasil pertaniannya. Sedangkan kabilah Khazraj menempati daratan rendah, yaitu di tenggara utara Madinah. Wilayahnya kurang subur dan bertetanggaan langsung dengan kabilah Yahudi yang begitu besar. Nah, selanjutnya itu kabilah Yahudi.
bangsa Yahudi di Madinah terdiri dari 3 kabilah, yaitu Yahudi, kabilah besar. Yahudi itu di Madinah itu memiliki 3 kabilah besar, yaitu Kainako, Nadir, dan Quraizah. Hubungan ketiga ini tidak harmonis karena selalu ada konflik dan sering terjadi kecurigaan-kecurigaan di antara mereka. Nah, selanjutnya kita lihat tentang kondisi ekonomi masyarakat Madinah sebelum Islam. Untuk kondisi ekonomi, Yasrib ini merupakan negara atau yang memiliki letak yang strategis. Dia menjadi jalur perdagangan antara Yaman dan Syria. Yaman itu di selatan dan Syria itu di utara. Yasrib menjadi penghubung dari jalur perdagangan dua negara tersebut. Nah, Yasrib ini merupakan daerah yang subur dan sebagian besar masyarakatnya berkehidupan dengan bercocok tanam. Nah, selanjutnya itu kita lihat tentang sampai di sini anak-anak ibu paham terlebih dahulu. Apakah anak-anak ibu paham? Ya, coba diulangi sedikit lah, ibu mau mendengar apa sih yang dipahami itu. Paham-paham aja, ibu mau dengar dulu. Silakan Lukman. Hebat, kita beri A+ dulu untuk Lukman. Nah, sebelum kita lanjut, apakah anak-anak ibu ada pertanyaan tentang kepercayaan, kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Madinah sebelum Islam? Silahkan, apakah ada pertanyaan? Oke, ya Fajri. Nih, kabilah Yahudi ini pada awalnya mereka itu hidup damai gitu. Mereka sebagai penguasa besar di Madinah, mereka saling melengkapi lah pada awal, dan pada saat Islam datang mereka merasa seandainya contohnya itu mereka merasa takut, mereka merasa akan tersaingi, jadi antara mereka itu menjadi saling curiga. Nanti takutnya yang kabilah Kainakoh ini masuk Islam, maka Islam semakin kuat, dan pokoknya mereka itu saling curiga sehingga mereka jadi memiliki konflik yang abadi. Mereka saling melakukan pertarungan antar sesama mereka dan juga ingin menjatuhkan umat Islam. Nah, itu yang menyebabkan kabilah ini sering terjadinya konflik atau tidak harmonisnya di antara mereka. Oke, apakah ada lagi pertanyaan? Jika tidak, kita akan lanjut ke peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Oke, sepertinya tidak ada ya. Oke, sebelum kita melihat peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah, terlebih dahulu kita akan melihat dulu apa sih itu pengertian dari hijrah. Nah, hijrah sendiri memiliki pengertian itu meninggalkan, menjauhkan diri, dan berpindah tempat. Apa tadi? Ulangi, Chelsea. Pintar, berarti menyimak tuh ya. Jangan lirik-lirik lagi ke depan tuh. Oke, nah sejarah garis besar ini, hijrah ini terbagi lagi menjadi dua macam, yaitu hijrah makaniyah dan hijrah maknawiyah. Hijrah makaniyah itu meninggalkan suatu tempat artinya, yaitu seperti hijrah Habasyah, hijrah ke Taif, hijrah ke Madinah atau Yasrib. Sedangkan hijrah maknawiyah ini merupakan cara kita atau kita sebagai orang itu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Contohnya hijrah i'tiqadiyah, hijrah fikriyah, hijrah su'uhiyah, dan hijrah sulukiyah. Nah, sebelumnya ada pertanyaan?
hijrah ke Taif. Oke, hijrah ke Taif ini itu hijrah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika pamannya Abu Talib meninggal. Dia bersedih hati dan takutnya nanti kaum Quraisy, kafir Quraisy menggunakan hal itu untuk menyerangnya gitu. Nah, jadi Nabi melakukan hijrah ke Taif. Pada pertanyaan lagi? Jika tidak, kita lanjut ke faktor Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah. Penyebabkan nih Nabi Muhammad memilih Madinah sebagai tempat hijrahnya. Yang pertama yaitu karena Madinah atau Yasrib adalah tempat yang paling dekat dari Mekah. Yang kedua, adanya hubungan baik antara Nabi dengan masyarakat Madinah, karena istri dari kakek Nabi Abdullah itu berasal dari Madinah atau Yasrib, dan ayahnya juga dikuburkan di Madinah. Yang ketiga, faktornya itu penduduk Yasrib yang memiliki kelembutan dalam budi pekerti dan memiliki sifat-sifat yang baik dan mudah terbuka. Dan faktor selanjutnya itu menurut Nabi sendiri, hijrah itu merupakan keharusan, selain karena memang perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya itu reaksi kafir Quraisy terhadap hijrahnya Nabi Muhammad ke Yasrib. Yang pertama itu kafir Quraisy menyiksa Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali disiksa karena telah menggantikan Nabi pada saat ingin dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Mereka berhenti melepaskan atau berhenti menyiksa Sayyidina Ali setelah mereka menghajar Sayyidina Ali. Selanjutnya, reaksinya itu orang kafir Quraisy ini tidak menyiksa masyarakat lain, meskipun masyarakat tersebut telah menganut agama Islam. Karena menurut mereka, tujuan mereka itu hanya ingin membunuh Nabi Muhammad. Karena menurut mereka, setelah mereka membunuh Nabi Muhammad, maka padamlah penyebaran agama Islam ini. Nah, selanjutnya kita lihat dulu tentang peristiwa jalannya hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Itu yang pertama, adanya niat dari kaum kafir Quraisy untuk mengeksekusi Nabi Muhammad. Mereka berniat untuk membunuh Nabi Muhammad pada malam hari, agar ketika Nabi Muhammad keluar dari rumahnya, mereka ingin membunuh Nabi Muhammad. Nah, ketika malam hari, Nabi Muhammad menyusun strategi, yaitu meminta Sayyidina Ali untuk menggantikan beliau tidur di tempat tidurnya. Pada saat Ali tidur di tempat tidurnya, maka pada saat itu Nabi Muhammad mendapatkan atau malaikat Jibril itu turun dan menurunkan surat Yasin ayat 9 yang menjelaskan di sana semua kaum kafir Quraisy yang telah mengepung, tadinya rumah Nabi Muhammad ini udah dikepung buat membunuh Nabi Muhammad nih. Jadi orang-orang kafir Quraisy yang telah mengepung rumah Nabi Muhammad ini, mereka tertidur pulas sampai petang. Jadi ketika mereka bangun, kan, ternyata yang mereka masuk ke dalam rumah Nabi Muhammad itu Sayyidina Ali lah yang tidur di tempat tidurnya Nabi Muhammad. Tidak ada Nabi Muhammad lagi di situ. Otomatis rencana mereka untuk membunuh Nabi Muhammad ini gagal. Dan selanjutnya Nabi Muhammad setelah keluar dari rumahnya, dia melakukan perjalanan, itu pertama menuju ke rumah Abu Bakar. Di rumah Abu Bakar telah menyiapkan 2 buah unta untuk menemani perjalanan mereka menuju Madinah. Akan tetapi Nabi Muhammad ini yakin jika orang kafir Quraisy pasti akan mengejarnya sampai ke Madinah. Jadi Nabi Muhammad memutarbalikkan jalan misalnya jalan ke Madinah itu ke utara. Nah, Nabi Muhammad memutarbalikkan jalannya itu ke selatan, itu di Yaman. Pada saat dalam perjalanan Nabi Muhammad itu istirahat atau berdiam diri dulu, itu namanya di Gua Sur.
yang pada saat itu turun surat At-Taubah ayat 40. Dan pada saat Nabi Muhammad tidak ditemukan ini, maka kaum kafir Quraisy melakukan sayembara siapa nantinya yang menemukan baik itu hidup maupun mati Nabi Muhammad itu akan diberikan hadiah. Dan pada saat itu ada seorang kafir Quraisy yang bernama Surakoh. Dia tertarik untuk mengikuti sayembara tersebut. Dan saat dia sedang berusaha mencari Nabi, dia melihat ada 3 orang yang berjalan di padang pasir. Nah, dia melihat 3 orang tersebut, dia kejar dengan kudanya sampai kudanya itu 3 kali terpontang-panting dan akhirnya dia dibantu oleh Nabi Muhammad. Dan dia menyesal dan menyatakan keislamannya. Nah, setelah itu Nabi Muhammad melakukan perjalanan dan berhenti di sebuah desa yang bernama Desa Kuba. Dan di sana Nabi Muhammad mendirikan masjid pertama di dalam Islam, yaitu Masjid Kuba yang sekarang diberi nama masih Masjid Kuba. Dan selanjutnya Nabi Muhammad melakukan perjalanannya menuju Yathrib, dan di sana disambut baik oleh masyarakat Yathrib. Nabi Muhammad disambut baik oleh masyarakat Yathrib dan semuanya ingin mengajak Nabi Muhammad untuk tinggal di rumah mereka. Akan tetapi Nabi Muhammad bilang kepada mereka semua, izinkanlah unta ini untuk berjalan dan berhenti di mana unta ini ingin berhenti. Jadi unta itu berhenti di sebuah rumah. Itu di sana langsung didirikan masjid itu dan sekarang diberi nama Masjid Nabawi, itu sebagai tempat tinggal dan tempat beribadah oleh masyarakat Yathrib atau Madinah. Dan setelah Nabi Muhammad di sana, Madinah atau Yathrib diganti nama menjadi Madinah Al-Munawwarah yang artinya kota baru yang bersinar. Nah, itu tentang peristiwa hijrahnya Nabi ke Madinah. Dan selanjutnya kita lihat dulu nih strategi Nabi Muhammad SAW ketika sudah di Madinah. Yang pertama itu langkah-langkah awal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika sudah di Madinah. Yang pertama itu membangun masjid sebagai pusat dakwah, yaitu di tanah Sahal dan Suhel. Itu untuk sebagai tempat tinggal dan tempat beribadah. Dan selanjutnya yang dilakukan Nabi Muhammad itu mempersaudarakan kaum muslimin dari Mekah dan dengan kaum Ansor dari Madinah. Selanjutnya membuat perjanjian dengan masyarakat Yahudi yang dinamakan dengan Piagam Madinah. Nah, membangun perekonomian di Madinah. Yang pertama itu mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Yang kedua itu menempatkan fakir miskin yang tidak punya rumah itu tinggal di masjid. Itu melakukan kerjasama antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansor, memberikan cara-cara atau melakukan perbaikan perekonomian itu dengan berdagang, dengan penanaman modal. Jika masyarakat itu tidak memiliki modal, maka mereka dipinta untuk bertani terlebih dahulu. Setelah sedikit membaik, maka Nabi menetapkan adanya zakat untuk membantu mereka-mereka yang memang tidak bisa untuk bekerja atau tidak memiliki modal sama sekali. Dan selanjutnya Nabi membangun pasar di Madinah. Nah, selanjutnya apakah di sini ada pertanyaan? Oke, jika tidak, kita lanjutkan itu tentang respon pada dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Nih, di Madinah sendiri meskipun masyarakat Madinah itu menerima dengan baik Nabi Muhammad, menerima dengan terbuka Nabi Muhammad di Madinah, akan tetapi tetap saja ada rintangan dan halangan atau respon yang tidak baik dari
beberapa orang di sana, sehingga pernah terjadi sebuah kesalahpahaman terhadap penafsiran dari seorang kafilah yang diutus ke Mekah, tapi mereka beranggapan jika umat Islam menghalangi mereka. Itu makanya terjadi kesalahpahaman dan terjadilah perang Badar. Nah, di perang Badar ini itu dipimpin perang Badar dari lawannya umat Islam itu dipimpin oleh Abu Jahal. Dan mereka di sini pada perang Badar ini mengalami kekalahan. Umat Islam yang menang di sini. Tapi mereka tidak tinggal diam, sehingga mereka ingin menyerang kembali Nabi Muhammad. Itu terjadilah tragedi Uhud, yang mana tragedi Uhud ini merupakan kelanjutan dari perang Badar yang terjadi di pegunungan Uhud. Makanya dinamakan tragedi Uhud atau perang Uhud. Selanjutnya itu perang Khandak. Mereka masih tidak terima dengan kekalahan mereka. Maka terjadilah perang Khandak, yang mana Khandak di sini artinya parit. Perang ini itu melawan antara kaum Quraisy, Yahudi, dan Ghatafan. Mana perperangan Khandak ini dipimpin langsung oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Di sini Nabi Muhammad memiliki strategi yang lain, yang jitu lagi gitu. Itu membuat parit ya atas usulan dari Salman Al-Farisi. Selanjutnya itu responnya adanya perjanjian Hudaibiyah, itu tentang pelaksanaan haji. Setelah Nabi Muhammad 2 tahun hijrah ke Madinah, mereka ingin melaksanakan haji ke Mekah, sehingga terjadilah perjanjian Hudaibiyah yang tidak merugikan kedua belah pihak menurut mereka. Nah, selanjutnya itu tentang pembebasan Fathul Mekah atau pembebasan kota Mekah, dan terakhir itu tentang haji wada atau haji pamitan. Haji wada atau haji pamitan ini merupakan haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sebelum dia wafat. Nah, mungkin itu pembahasan kita pada pagi ini. Apakah anak-anak ibu paham? Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita pada pagi ini? Ya, silahkan Chelsea. Hebat, kita beri aplaus untuk Chelsea. Nah, benar sekali jika kita telah mempelajari tentang semua peristiwa-peristiwa bagaimana masyarakat Madinah sebelum Islam masuk, mulai dari sektor perekonomian, sosial, dan politiknya, sampai bagaimana sulitnya perjalanan Nabi sehingga bisa hijrah ke Madinah, dan strategi yang buat Nabi ketika sudah di Madinah, dan respon masyarakat Madinah yang tidak suka dengan penyebaran agama Islam yang menurut mereka menghalang-halangi mereka. Nah, itu pembelajaran kita pada siang ini. Untuk tugas, anak-anak ibu silakan seperti biasa itu membuat peta konsep tentang pembelajaran kita untuk minggu depan. Jangan lupa peta konsepnya itu untuk mengecek kehadiran Ananda. Selanjutnya, sebelum kita tutup, sebelum kita pulang nih, silakan Kosma untuk memimpin doa akhiratul majlis. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat beribadah dan bermanfaat bagi kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.